Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dengan saya Bu Winda dalam mata pelajaran sejarah peminatan kelas 12. Untuk materi pada hari ini kita akan belajar tentang peran aktif Indonesia pada masa Perang Dingin. Kita tahu bahwasanya proses terjadinya Perang Dingin tidak dapat dilepaskan dari dampak Perang Dunia Kedua. Hal ini diakibatkan juga dari adanya penandatanganan Perjanjian Potsdam pada tahun 1945 untuk mengakhiri Perang Dunia Kedua, yang mana mendorong terjadinya Perang Dingin. Hal ini merupakan latar belakang terjadinya Perang Dingin dikarenakan oleh adanya perbedaan pandangan tentang pembagian wilayah. Kita tahu ketika kedua negara adidaya yang sama-sama kuat, ternyata mereka juga terjadi perbedaan pandangan tentang pembagian wilayah. Ternyata dari isi perjanjian Potsdam tersebut justru menimbulkan masalah baru sejak Amerika Serikat dan Uni Soviet berubah menjadi perselisihan, yang mana kita tahu negara Amerika Serikat ingin menerapkan sistem demokrasi di negara-negara kekuasaannya, sedangkan untuk Uni Soviet ini ingin menjadikan negara kekuasaannya sebagai negara komunis. Nah, dari kedua negara tersebut tentunya memiliki perbedaan pandangan tentang yaitu penerapan sistem negara-negara kekuasaannya. Kemudian yang kedua adalah adanya keinginan untuk berkuasa. Keinginan Amerika Serikat dan Uni Soviet, mereka berambisi menjadi negara terkuat di dunia. Untuk menjadi negara terkuat, kedua negara ternyata saling menunjukkan superioritasnya di dunia internasional, yang mana antara Amerika dan Uni Soviet sama-sama melakukan banyak hal, yakni di dalam politik Amerika Serikat menerapkan sistem containment policy, sedangkan dalam bidang ekonomi dia menerapkan developing countries dan Marshall Plan. Kemudian dalam bidang politik Uni Soviet melakukan pembangunan dengan metode terpimpin, sedangkan dalam bidang ekonominya mereka menerapkan program Kamakun dan Molotov Plan. Nah, untuk di bidang politik yang dilakukan oleh Amerika, yakni mereka yaitu ingin mengembangkan paham demokrasi dan kapitalisme di negara-negara yang mengalami kekalahan pada saat Perang Dunia Kedua, yakni salah satunya adalah mereka menyusun strategi politik untuk membendung pengaruh komunis Uni Soviet. Sedangkan untuk Uni Soviet yang paham komunis tadi mengkampanyekan pembangunan negara dengan metode terpimpinnya, dan juga mereka memberikan pengaruhnya yakni komunis. Sedangkan di bidang ekonomi yang ada tadi adalah melakukan program yang namanya Molotov Plan, yakni mereka melakukan bantuan kepada negara-negara Eropa Timur, yaitu untuk mengatur perekonomian. Sedangkan untuk tadi Marshall Plan, di sini adalah Amerika Serikat membantu negara-negara barat yang mengalami kehancuran ekonomi akibat Perang Dunia Kedua tersebut. Nah, dalam perkembangan Perang Dingin, di sini ternyata ada perebutan daerah pengaruh, yakni ada Tiongkok, Korea, Vietnam, Kuba, Afghanistan, Ethiopia, Angola, dan Mozambik. Untuk perkembangannya,
yakni akan kita bahas satu persatu perebutan daerah pengaruh. Untuk yang pertama adalah Tiongkok. Nah, Tiongkok ini merupakan sejak Perang Dunia Kedua, Tiongkok mendapatkan posisi sejajar dengan negara-negara sekutu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan Tiongkok disebut sebagai The Big Five. Kemudian Tiongkok ternyata mengalami kekacauan disebabkan oleh perselisihan antara golongan nasionalis dan komunis. Nah, ternyata kekacauan yang terjadi di Tiongkok ini disebabkan oleh perselisihan antara kelompok tersebut ya, antara nasionalis dan komunis, yang mana dari golongan nasionalis yakni didukung oleh Amerika Serikat, kemudian yang di Tiongkok dipimpin oleh Chiang Kai-shek, yakni dia seorang pemimpin tentara nasionalis. Sedangkan untuk Uni Soviet dalam pengaruhnya di Tiongkok, dia memilih Mao Zedong sebagai pemimpin golongan komunis. Akibatnya apa? Akibatnya adalah terdesaknya kelompok nasional ya, kelompok nasionalis tadi, sehingga menyebabkan seluruh daratan Tiongkok jatuh ke kelompok komunis. Jadi mereka terjadi perang saudara di Tiongkok antara kelompok nasionalis. Ternyata nasionalis mengalami kekalahan dan pemimpin atau pemenangnya adalah dari golongan komunis. Kemudian yang kedua adalah Korea. Korea ini sejak pada masa Perang Dingin, Uni Soviet dan Amerika Serikat saling berebut pengaruh wilayah Korea. Yakni kita lihat untuk Amerika Serikat, mereka memilih Chiang Man-ri ya, membentuk Republik Korea Selatan di bawah pimpinan di bawah pimpinannya. Kemudian Uni Soviet membentuk Republik Korea Utara di bawah pimpinan Kim Il Sung. Ya, ini adalah salah satu tokoh dari Korea Utara. Nah, perebutan pengaruh antara Amerika Serikat dan Uni Soviet menyebabkan perang saudara, dan itu terbukti hingga sekarang antara Korea Utara dan Korea Selatan itu tidak dapat bersatu hingga sekarang dan terpecah. Dan sudah sejak lama wilayah Korea menjadi wilayah yang diperebutkan negara-negara besar, karena wilayah Korea pertama kali diperebutkan oleh Tiongkok dan Jepang, kemudian Rusia dan Jepang, serta Uni Soviet dan Amerika pada masa Perang Dingin. Jadi ternyata Tiongkok ini mendapatkan pengaruh besar dalam hal perebutan wilayah. Karena apa? Karena Korea memiliki kekayaan dan alam yang melimpah dan daerah yang sangat subur. Mungkin bagi yang sering nonton film-film Korea, kalian tahu terutama daerah-daerah mana yang sangat subur. Kemudian untuk Vietnam, untuk Vietnam ini sama kedudukannya dalam perkembangannya, dia adalah ini mendapatkan pengaruh dari Amerika dan Uni Soviet. Untuk Amerika mengakui Vietnam Selatan dan dikepalai oleh Kaisar Bao Dai, sedangkan untuk Uni Soviet mengakui Vietnam Utara dan dikepalai oleh Ho Chi Minh. Nah, dalam Perang Dingin ternyata di antara kedua pihak ini Ho Chi Minh memiliki keinginan untuk menyatukan kedua negara Vietnam di bawah bendera komunis. Kemudian Ho Chi Minh juga melakukan perang gerilya yang dibantu oleh Tiongkok dan Uni Soviet. Kemudian Ho Chi Minh meraih kemenangan pada tahun 1975 dan membentuk Republik Sosialis Vietnam yang berhaluan komunis. Jadi ketika mengalami pertikaian antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, ternyata mereka itu Ho Chi Minh berusaha mendapatkan bantuan dari Tiongkok dan Uni Soviet, dan pada akhirnya pasukan yang dipimpin oleh Ho Chi Minh meraih kemenangan dan Vietnam menjadi berhaluan komunis. Kemudian yang keempat adalah Kuba. Kuba merupakan salah satu negara yang mendapatkan kemerdekaannya dari Amerika Serikat.
Kemudian tokoh yang paling terkenal di sini adalah Fidel Castro, yakni mendirikan basis perjuangan di Sierra Maestra. Fidel Castro melakukan gerilya melawan pemerintahan Kuba yang dipimpin oleh Fulgencio Batista. Nah, dalam hubungan antara Kuba dengan Amerika Serikat juga sempat memanas sejak Kuba menjadi negara komunis. Pada tahun 1961, orang-orang Kuba yang anti komunis dilatih dan dipersenjatai oleh CIA untuk menjatuhkan pemerintahan Fidel Castro. Akan tetapi rencana tersebut mengalami kegagalan dan Fidel Castro tetap berkuasa di Kuba. Nah, ini peristiwa yang paling terkenal adalah krisis misil Kuba atau Cuban Missile Crisis. Nah, ini bisa kalian cari di Google untuk tentang krisis misil Kuba. Kemudian Afghanistan. Nah, untuk Afghanistan pada bulan Desember 1979, Uni Soviet melakukan invasi militer yang dilakukan untuk menyelamatkan rezim komunis di Afghanistan untuk mengimbangi kekuatan bersenjata dan pengaruh liberalisme di Amerika. Sedangkan di Afghanistan ini ada kelompok yang paling terkenal adalah kelompok Mujahidin berhasil memukul mundur pasukan Uni Soviet dari Afghanistan. Kemudian yang keenam adalah Ethiopia, Angola, dan Mozambik. Jadi Ethiopia dikuasai sayap kiri militer dan berdekatan dengan Uni Soviet, dan Angola dan Mozambik menjadi kelompok gerilyawan Marxis-Leninis. Nah, pada masa Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak pernah terlibat secara langsung dalam peperangan. Nah, kedua negara tersebut selalu berada di balik perseteruan antara negara-negara yang sedang bersengketa. Jadi mulai dari tadi negara Tiongkok, kemudian negara Korea, negara Vietnam, Kuba, Afghanistan dan lain sebagainya. Kemudian untuk pembahasan tadi untuk sistem aliansi, Sistem aliansi. Nah, untuk sistem aliansi pada masa Perang Dingin muncul aliansi-aliansi yang semakin menegaskan adanya persaingan. Jadi aliansi yang dibentuk ini berfungsi untuk memperkuat kedudukan negara-negara yang bergabung dalam dari blok barat dan blok timur. Jadi aliansi-aliansi pada masa Perang Dingin tersebut adalah ini. Yang pertama ada Cominform, kemudian ada NATO. Ya, jadi NATO itu didirikan pada 4 April 1949 yang terdiri dari banyak negara, yakni ada Italia, Islandia, Norwegia, Denmark, Belgia, Belanda, Luxembourg, kemudian Prancis, kemudian Portugal, Kanada, dan Amerika Serikat. Yang mana tujuan NATO di sini adalah untuk membendung negara komunis di wilayah Eropa. Jadi wilayah Eropa Utara sampai Turki dan Yunani. Kemudian yang ketiga adalah Pakta Warsawa. Di Pakta Warsawa ini dibentuk pada tahun 1955 terutama dibentuk oleh Jerman Timur, kemudian Cekoslowakia, Hungaria, Bulgaria, Polandia, kemudian Rumania dan Albania. Kemudian di sini ada Pakta ANZUS. Jadi ini terdiri dari negara Australia, New Zealand, dan Amerika. Kemudian kelima adalah SEATO. Ya, dibentuk pada tahun 1954. SEATO merupakan kerjasama pertahanan negara-negara Asia Tenggara dengan
dengan negara-negara barat. Jadi anggotanya antara lain adalah Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Filipina, Singapura, dan Selandia Baru. Nah, kemudian selain itu, selain ada sistem aliansi, ternyata adanya persaingan persenjataan antara Amerika dan Uni Soviet terlibat aktif dalam perdagangan persenjataan dunia. Dan itu terbukti, kita juga pernah meminjam atau istilahnya kredit dalam hal persenjataan kepada Uni Soviet. Lah, antara Amerika dan Uni Soviet ini berusaha menjual persenjataan militer dengan harga rendah dan kredit murah, ya, dengan kredit mudah juga. Nah, selain itu persenjataan dapat ditukar dengan komoditas pokok sebagai pembayaran. Nah, kemudian adalah spionase. Nah, untuk spionase ini Uni Soviet membantu agen spionase yang biasanya disebut dengan KGB, ya, KGB. Sedangkan Amerika Serikat membentuk agen spionase yang terkenal dengan sebutan CIA. Tentunya agen spionase tersebut bertugas untuk mencari keterangan mengenai negara-negara asing tertentu. Jadi mereka berusaha untuk mendapatkan informasi rahasia menyangkut negara-negara yang berada di bawah pengaruh Uni Soviet dan Amerika Serikat. Kemudian adanya teknologi luar angkasa, mungkin kita sudah belajar tentang itu, yang mana Uni Soviet berhasil meluncurkan pesawat luar angkasa pertama di dunia. Kemudian bahkan tahun 1961 Uni Soviet mampu mengirim manusia pertama ke luar angkasa. Kemudian disusul pada tahun 1958 Amerika Serikat juga membentuk NASA. Kemudian tahun 1969 NASA berhasil mengirimkan manusia hingga ke bulan. Jadi terjadi persaingan teknologi luar angkasa agar kedua negara tersebut diakui menjadi negara-negara besar. Kemudian upaya meredam perang dingin, bagaimana upaya agar tidak terjadi perang dingin? Salah satunya adalah tidak memihak atau masuk ke salah satu blok barat maupun blok timur. Kemudian bagaimana usaha PBB? Agar tidak terjadi perang dingin kedua negara tersebut, yakni sejak tahun 1968 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi nomor 255 yang memuat seruan kepada negara-negara penghasil nuklir untuk membantu negara-negara yang menjadi korban serangan nuklir. Kemudian PBB membentuk misi-misi perdamaian yang dikirim ke negara yang sedang mengalami masalah atau konflik. Kemudian usaha antar negara, bagaimana usaha antar negara? Yakni terjadi hubungan bilateral dilakukan untuk mengurangi ketegangan pada masa perang dingin. Contohnya adalah Presiden Amerika Serikat mengunjungi Tiongkok pada tahun 1972 untuk menjalin hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Richard Nixon, ya. Kemudian penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur pada 3 Oktober 1990. Kemudian Presiden Indonesia Soeharto mengunjungi Uni Soviet pada 1989 untuk mempererat hubungan diplomatiknya. Kemudian juga ada penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur pada 3 Oktober 1990. Ini kita tahu bahwasanya Jerman sempat terjadi pembagian wilayah, yakni yang satu juga dikuasai oleh Amerika dan yang satunya dikuasai oleh Uni Soviet. Dan untuk meredam perang dingin, akhirnya terjadi penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur pada tahun 1990.
Nah, bagaimana akhir Perang Dingin? Ini adalah salah satu tokoh yang terkenal, yakni adalah Mikhail Gorbachev. Nah, yang mana berakhirnya Perang Dingin ini ditandai dengan disintegrasi negara Uni Soviet. Nah, disintegrasi Uni Soviet ini dipacu permasalahan ekonomi yang melanda Uni Soviet sejak tahun 1970-an. Nah, masalah muncul ini yang muncul karena ketidakpastian kelas menengah dan kelompok elit pemerintahan. Nah, banyak korupsi di kalangan partai, kemudian dana anggaran belanja yang defisit. Lah, itu termasuk salah satu kenapa berakhirnya Perang Dingin. Kemudian pada masa ini Mikhail Gorbachev berusaha menjalin hubungan baik dengan Presiden Amerika Serikat, ya. Kemudian Mikhail Gorbachev juga menempuh langkah reformasinya dengan perestroika dan glasnost. Nah, perestroika merupakan penataan kembali yang sudah rusak, sedangkan di sini glasnost, nah ini merupakan demokrasi melalui keterbukaan politik. Jadi keterbukaan politik lah. Pada masa pemerintahannya Mikhail Gorbachev menerapkan kebijakan keterbukaan dan demokratisasi dalam kehidupan masyarakat Uni Soviet. Nah, setelah kita telah mempelajari bahwasanya Perang Dingin merupakan peristiwa dunia yang terjadi sebagai perwujudan dari ambisi dua negara yang ingin berkuasa di dunia. Jadi banyak ternyata kerugian yang dialami oleh negara-negara di dunia selama pada masa Perang Dingin. Silakan kalian lakukan latihan soal. Selain mencatat materi, kalian juga silakan lakukan latihan soal. Jadi 5 soal ini silakan ditulis beserta jawabannya di buku tulis kalian masing-masing. Setelah itu silakan setelah selesai kirim melalui email Bu Winda. Apabila ada pertanyaan yang kurang jelas silakan boleh ditanyakan melalui WhatsApp ataupun Google Classroom. Cukup sekian untuk materi pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jasmine.